ke Art Jog dan mampir melihat instalasi Eudaimonia, karya kolaborasi antara beberapa seniman-seniman yang saya gagas pada tahun ini dan kemudian berkesempatan untuk bisa ada di Art Jog. Ada Mas Heri, hai Mas, ini presidennya Art Jog, empunya. Terus ada Mas Diwa juga, hai Mas. Ya kira-kira itu mungkin to begin with saya cerita sedikit dulu kali. Boleh, silahkan. Ovi. Kenapa Eudaimonia dan kenapa Art Jog, kenapa membuat sesuatu untuk Art Jog tahun ini gitu ya. Tentu ini adalah rangkaian dari perjalanan kekaryaan selama 20 tahun. Ini adalah refleksi dan refleksinya dihadirkan seperti apa yang sudah teman-teman media tadi lihat dan saksikan selama kurang lebih mungkin 5 menit. Proses perenungan, perjalanan batin, dan melihat definisi kebahagiaan itu seperti apa dalam 20 tahun terakhir. Perjalanan ketubuhan sebagai seorang aktor, laku, kalau Mas Heri menyebutnya sesuai dengan tema Art Jog tahun ini, amalan. Inilah amalan saya, gitu kalau kata Mas Heri, loh ini amalannya Mas Reza gitu. Kira-kira gitu, jadi itu bentuknya. Saya bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan dan ketika berdiskusi dengan Mas Heri, pintunya, saya ketuk pintunya dan dibukakan gitu, diizinkan untuk pameran di Art Jog. Ini salah satu mimpi terbesar saya, jadi terima kasih Mas Heri. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya boleh ikut lagi ya Mas. Mungkin itu. Kedua, kenapa judul yang diambil adalah Eudaimonia, karena saya melihat bahwa saya suka sekali dengan filsafat dan Eudaimonia sebagai bentuk definisi tentang apa itu kebahagiaan yang kemudian saya meredefinisi itu lagi seperti sesuatu yang sangat indefinitif sebenarnya, karena pola kebahagiaan akan berbeda-beda di setiap kepala dan di setiap individu. Perjalanan batin seorang pasti beda-beda. Tapi kali ini saya tidak sedang mempertontonkan karakter. Saya sedang mempertontonkan diri saya sendiri, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada polesan makeup, tidak ada ya sedikit helai, karena kalau tidak pakai helai sama sekali lebih berbahaya. Nanti rame. Jadi it's just a purity of skin, tears, joyful, dan perasaan-perasaan lain, luka. Mungkin itu sedikit tentang instalasi ini. Saya berkolaborasi dengan seniman-seniman luar biasa di Indonesia. Ada Mas Gari Nugroho yang membuat narasinya, mengkompos, mengedit, dibantu oleh Andi juga sebenarnya. Kemudian ada Mas Siko, koreografer. Ini juga nanti mungkin saya bisa share bentuknya, kerjasamanya seperti apa. Lalu ada Davi Linggar di videografi, dia seorang fotografer profesional. Ada Kasimin, seorang musisi yang sering berkolaborasi dengan beberapa director di Indonesia juga, salah satunya Mas Garin di film Samsara. Mas Kasimin yang mengisi ilustrasi musiknya. Dan siapa lagi? Sudah disebutkan semuanya. Oh, Mas Andra Martin. Mas Andra Martin, tentu teman-teman mungkin yang belum familiar, beliau adalah seorang arsitek luar biasa. Banyak karya-karya arsitektur dari Mas Andra yang ada dan dipamerkan juga. Dan kali ini Mas Andra saya ajak untuk membuat instalasi ini dalam satu bentuk sudut-sudut bangunan yang saya cuma bilang, Mas, ingin ada satu yang sangat kontemplatif, ada unsur menekannya, ada unsur discomfortnya, kira-kira seperti apa, monggo. Jadi ini karya benar-benar kolaborasi kami, itu sih. Oke, kita langsung saja buka pertanyaan untuk teman-teman, karena konsepnya kita sambil ngobrol aja ya. Jadi buat teman-teman ada yang mau langsung bertanya tentang instalasinya. Nanti kalau ada yang mau tanyanya kenapa diterima di Art Jog, bertanyanya ke Mas Heri ya. Kita langsung jangan undang ke Mas saya. Heri. Nanti langsung ke Mas Kenapa Heri. harus Reza nanti kalau ada pertanyaan gitu ya? Boleh ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, silakan. Latah tuh MC-nya.
Selamat siang Mas Reza dan teman-teman. Mau bertanya, saya dari Iswara Jogja, Mada. Mau bertanya tentang proses pembuatan atau penyusunan instalasi ini berapa lama? Kemudian apakah yang mengajak para seniman-seniman kolaborator itu Mas Reza sendiri atau ada keterlibatan Mas Heri di sini? Monggo boleh diceritakan. Oke. Ya, kalau berapa lamanya kira-kira mungkin Hamin 10 ya. Jadi mungkin sekitar 8 sampai 9 hari. Kemudian siapa yang mengajak? Saya memang mengajak secara personal kepada masing-masing seniman dan dijembatani oleh Mbak Inet Lemena sebagai ketua program. Jadi kami meeting, saya bertemu, berpikir bersama siapa ya yang kira-kira berkenan, karena kan belum tentu mau juga untuk diajak kolaborasi. Tapi ternyata ketika ngobrol sama Mas Andra, ngobrol sama Mas Kas, Mas Iko, semuanya juga punya energi yang sama, semangat banget, Mas Davi gitu. Dan betul-betul ini menjadi sebuah karya kolaborasi yang sangat menarik gitu. Mereka berkenan untuk berkolaborasi dan ini kolaborasi yang menarik karena semua yang teman-teman lihat tadi, partner-partner yang lain atau seniman-seniman yang lain itu semua mewakili esensi aktor dalam keseniannya. Mas Davi Linggar mewakili sisi sinematografi, kemudian Mas Andra mewakili sisi artistik karena dalam film tidak mungkin aktor tidak bersentuhan dengan unsur-unsur artistik. Mas Garin dengan narasi, dengan tulisan-tulisannya, tidak mungkin seorang aktor tidak bersentuhan dengan naskah, ada literasi di situ, kemudian musik apalagi, dan koreografi. Karena laku tubuh itu tidak mungkin lepas dari unsur koreografi gitu. Jadi buat saya sebenarnya ini adalah komposisi dasar pada tubuh aktor gitu yang biasanya akan selalu melekat dalam keseharian mereka di sebuah set atau panggung teater sekalipun. Dan sebelum jauh saya mau mengundang juga Mas Heri untuk Mas Heri bersama kami di sini. Karena kalau di Arjok kan tidak lepas juga dari belum sah Mas jadi Heri seniman sana. kalau belum Iya, ada di betul. Arjok. Tapi nggak begitu kalau menurut Mas Heri, ya Mas ya. Gimana Mas Heri? Ini kok jauh banget tuh Mas? Oke. Boleh Mas Heri keterlibatan sendiri, itu kan 10 hari waktu yang sebenarnya singkat sekali ya untuk mempersiapkan bagaimana ceritanya, boleh di-sharing ke teman-teman media. Iya, terima kasih Mas Reza. Persiapan kalau di lokasi kan sangat menyesuaikan dengan persiapan karya-karya yang lain ya. Dan dari timnya Mas Reza, Mbak Inet dan kawan-kawan itu memang sudah sangat profesional. Mereka mepet aja gitu, mepet aja. Jadi ya. Itu pengalaman penting buat kami dari Arjok gitu ya, ketika kita menggandeng sebagai dalam hal ini melibatkan divisi lain ya, divisi lain dalam arti mungkin dari tim seorang seniman yang memang sudah terbiasa membuat atau mempersiapkan ruang itu sedemikian singkat, maka kemudian memang banyak yang harus kita sesuaikan, terutama berkaitan dengan tim-tim yang lain. Nah, misalnya jadi untungnya misalnya karya yang ada di depan Mas Anusapati itu sudah selesai. Jadi areanya itu bisa kita gunakan untuk studionya Mas Reza, memotong, menggerinda dan lain-lain. Nah, itu butuh cuman mempersiapkan itu sebenarnya praktis cuma 3 harian sebenarnya itu ya. Walaupun efektifnya itu kerja mereka itu 3 hari, tapi 3 hari 3 malam Mas. Nggak tidur ya. Menariknya kita selesai jam 10 malam, mereka tuh masih lanjut. Jadi kita lumayan agak terbantu dengan tim yang lembur ini. Mereka juga pastinya sudah sangat-sangat biasa lembur dan kemudian jadi lengang area persiapannya karena semuanya udah pada istirahat, mereka kerja keras gitu. Itu mungkin Mas Reza nggak tahu. Mas Reza nggak tahu. Jadi kita menghisap debu segala macam itu
Mungkin Mas Reza nggak tahu joget aja di sana gitu ya. Tahu perform aja di sana. Tapi ini menarik pengalaman kami ya buat Arjo ketika berkolaborasi mengundang seniman yang sudah sangat profesional gitu. Dan pengalamannya, timnya segala macam udah sangat solid. Kalau kami itu penuh dengan eksperimen, Mas. Kalau Mas Reza timnya itu udah dipersiapkan gini tinggal jadi. Kalau kami itu persiapannya penuh dengan eksperimen, improvisasi segala macam. Sehingga dikasih waktu mau panjang ataupun pendek, tetap hasilnya mepet. Nah, cuman kami diuntungkan oleh keprofesionalan dari tim Anusapati, sehingga mereka itu selesai di bagian itu, sehingga untungnya itu Mas, sampean punya studio yang untuk mengerjakan ruang itu cukup luas, jadi begitu udah mau persiapan tahu-tahu selesai bersih clean, wah gila gitu. Saya udah putus asa kemarin ya. Itu menarik sebenarnya pertanyaan ini, mungkin buat nggak tahu penting apa enggak ini disampaikan, tetapi pengalaman kondisi di lapangan seperti itu, maka kemudian ke depannya saya yakin ingin juga yang ngikutin jejak Mas Reza bisa presentasi karyanya di sini disaksikan segitu, mungkin bisa lebih dari 100.000 Mas. Harapan kita itu seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga apa yang pengen kita sampaikan, pengen kita bagi itu benar-benar tepat sasaran. Yang datang juga dari segala macam lapisan, dari kostum seni ya, terutama pecinta seni, pemerhati seni, kritikus seni, pelaku seni, pembutuh seni ya, stakeholder kita yang umum ya sifatnya publik itu. Apa yang karya dari Mas Reza insya Allah tersampaikan. Iya, bisa menginspirasi. Dan tentunya bantuan teman-teman media. Oke, terima kasih Mas Heri. Saya buka lagi pertanyaan untuk teman-teman media, boleh silahkan. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Iqbal dari Volix Media. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih udah memberi kesempatan untuk saya dan media-media lain untuk menghadiri acara Mas Reza sama Arjo. Saya hari ini ada 2 pertanyaan untuk Mas Reza. Yang pertama seputar inspirasi sama risetnya untuk instalasi ini. Kira-kira tuh berapa lama sih kayak konsepsi, riset, inspirasi untuk instalasi ini bareng Mas Garin, dan mungkin apa ada input-input lain dari sama sineas di Indonesia. Sama yang kedua tentang Mas Andra Matin. Gimana sih cara Mas Reza Matin tuh nge-convince Mas Andra Matin yang biasanya tuh dia kerja di bidang arsitektur ya. Dia ngedesain rumah dan lain-lain, udah terkenal banget namanya, tapi tiba-tiba dia nyemplung gitu ke dunia seni bareng Mas Reza gitu. Itu aja sih, terima kasih. Iya. Thank you Mas. Kalau inspirasi karena ini sangat personal ya, jadi saya berangkat dari pengalaman batin aja sebenarnya dan ingin menyampaikan secara jujur. Saya nggak mau jadi siapa-siapa, saya mau jadi diri saya sendiri lengkap dengan semua lebih kurangnya gitu, dan menyampaikan perasaan perjalanan. Jadi bisa dibilang inspirasi itu datang dari diri sendiri memang gitu. Dalam konteks ini ya. Kalau soal convince seniman-seniman yang terlibat, ya alhamdulillahnya sebenarnya gak ada yang sulit gitu. Saya menceritakan aja kepada Mas Andra, Mas saya mau membuat sebuah pameran, ini akan dipamerkan di Arjo, kemudian pameran ini seperti ini, ceritanya begini, saya mau menampilkan ini dari sudut pandang yang seperti ini, dan Mas Andra bilang, Mama oke. Langsung udah, sebenarnya sih gak ada yang rumit, maksudnya gak ada proses convincing yang lama gitu, nggak ada gitu. Saya nggak ngobrol sama Mas Davi juga sama Mas Siko, sama Mas Kas gitu. Semua menyambut dengan gembira dan optimis, dan sebenarnya saya yang sangat bersyukur sih bahwa mereka sangat support gitu untuk bisa kita berkolaborasi. Jadi hampir nggak ada sesuatu yang rumit. Kalau tadi pertanyaan soal Mas Andra misalnya lebih sering di dunia arsitektur kemudian nyemplung ke seni, tapi arsitektur adalah seni itu sendiri gitu. Jadi mungkin nggak asing juga saya rasa buat Mas Andra kemudian membuat sebuah instalasi untuk pameran seni gitu, karena ya beliau adalah seorang seniman juga gitu sih. Oke, terima kasih. Kita buka lagi pertanyaan. Meyakinkan Mas Heri yang susah.
Susahnya Enggak, oh iya. enggak. Mas Eri langsung kayak hah masa gitu. Enggak, malah saya pengen komen juga. Maaf Boleh ya. boleh Mas Eri sebelum ke Tahan. Mas Aang, saya panggilnya, biasa kita panggil Mas Aang kan ya. Mas Aang. Mas Andra Madin itu sudah sangat biasa bekerja bersama kami juga dan pada saat itu di kesempatan lain ya. Dia sering menerjemahkan apa yang diinginkan oleh seniman, siapapun dia, entah itu seni rupa, entah itu pertunjukan atau teater, atau seperti Mas Reza ini. Dia bisa menerjemahkan kebutuhannya dan bisa kerja karya dalam hal ini keterlibatan Mas Aang di sini. Mungkin teman-teman udah lihat kan yang dibikin Mas Aang yang mana sih gitu kan. Sekat-sekat itu bangunan, kemudian bagaimana menyusun, kemudian tercipta ambien seperti itu tentu dengan pemikiran yang menurut saya tidak sederhana, ya kan? Kok malah sempit, kok malah gelap? Nah, itu kan ini permainan yang saya kira tidak terduga. Kalau saya ya, wis nonton ya tinggal nonton, ya nggak usah diapa-apain selesai gitu. Nggak sesederhana itu. Dengan adanya terlibatan Mas Aang di situ, penonton itu sebenarnya tidak sadar bahwa kita ini sedang pertama kita itu diminta disuguhkan dengan sesuatu yang gelap. Awalnya kan udah gelap ya, gelap, terang, gelap, nyudut lagi, baru deng gitu tuh. Dengan jarak yang sangat dekat, kita itu tiba-tiba ditampar oleh visual jeder gitu. Bulu semua ya Mas sebenarnya, langsung bulu semua kata dia. Bulu semua. buat saya gitu, ini sesuatu yang awalnya saya mencoba ketika masuk itu nabrak dulu saya, nabrak dinding. Nah, itu Mas, itu yang jadi saksi. Untung yang nabrak itu gigi saya dulu gitu. Jadi itu cara Mas Aang untuk kemudian menghipnotis mungkin ya dalam tanda kutip. Nah kemudian ada Mas Davi Linggar, begitu keluar kita ada dijelaskan nih mengenai apa yang diinginkan oleh Maresa. Saya kira melibatkan orang-orang itu perlu dibedah mungkin apanya sih gitu yang kemudian bagi sebagian orang melihat karya Mas Reza begitu yang dipersiapkan sedemikian rupa terus wujudnya seperti ini, padahal di situ tuh nama besar semua. Mungkin sebuah skop yang kecil atau ruangnya kecil gitu. Tetapi itu pemikirannya yang sangat besar dan kita akui kalau kita mengajak orang-orang yang sudah pengalamannya yang udah luar biasa itu beda gitu. Beda. Saya nggak sanggup merangkul orang-orang itu. perlu ngomong pendekatan yang lama panjang. tapi semua Gitu. akhirnya tersampaikan di konsep yang walaupun kesannya sempit tapi ternyata luas maknanya. Oke, saya buka lagi untuk Saya pertanyaan. nambahin dikit aja. Kayaknya ada satu momen yang saya lupa tadi mau cerita, tapi karena dibahas sama Mas Heri tadi, tiba-tiba saya baru keingat. Pertanyaan pertama dari beberapa teman-teman yang ikut adalah, kok tiba-tiba kepikiran Res? Jadi mereka ternyata lebih tertarik sama kenapa kepikiran, boleh nggak cerita ke kita, kenapa kepikiran mau bikin ini? Dan mengajak kita, kenapa? Kenapa kita yang diajak? Gitu. Itu saya jelaskan satu persatu sama masing-masing. Dan itu yang membuat kemudian mereka udah langsung firm. Gitu. Proses kenapanya itu. Ya itu sih. Kalau boleh tahu kenapa? Kenapa? Karena Iya kan? ya saya Pastinya. bilang bahwa menurut saya perjalanan tubuh setiap individu ya, itu kan tidak ada cerita yang menurut saya tidak penting. Semua individu memiliki cerita yang penting pada hidupnya masing-masing. Jadi nggak ada tuh istilah, oh hidupnya dia tuh ceritanya nggak terlalu penting-penting amat sih sebenarnya. Buat saya semua cerita penting dan David tiba-tiba menangkap itu sebagai, wah kayaknya gue akan mengeksplorasi justru hal-hal yang sangat intim dari ketubuhan lo si Res gitu. Ya sak bulu-bulu dan segala macam itu kan sebenarnya secara gambar mungkin kalau yang baru lihat ini apa ya gitu, kemudian baru aware, oh itu tuh tadi ini gitu. Tapi buat Davi, buat kacamata seorang Davi Linggar, itu adalah proses every inch of your body has a story.
gitu. Itu dalam perspektif dia ketika menangkap apa yang coba saya ceritakan. Mungkin itu adalah satu dari sekian kenapa buat yang lain-lain. Oke. Jangankan bulu ya, pori-pori aja kelihatan. Bener-bener itu detailnya itu dapat sekali ya. Sebaiknya saya langsung memberikan pada teman-teman media, kalau nggak ntar saya yang nanya. Silakan yang depan dulu ya. Halo, aku Sinta dari Kompas.com. Terima kasih atas kesempatannya Kak Reza. Pertama aku mau nanya, ada momen emosional nggak sih saat pembuatan instalasi ini? Terus tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit, dijelaskan makna dari instalasi tersebut dengan kain putih dan segala macamnya. Cuman boleh didetailin lagi nggak sih apa yang mau disampaikan lewat instalasi ini? Apakah instalasi ini sebagai bentuk ekspresi dia perasaan kamu selama berkarir selama 20 tahun? Juga tadi kan ada statement luka apa segala, boleh dijelasin? Iya tentu iya. Dan bukan saya sebagai karakter ya, tapi saya sebagai diri saya sendiri sebagai manusia biasa gitu. Bahwa perjalanan selama 20 tahun terakhir itu tentu memiliki luka-lukanya sendiri, memiliki kebahagiaannya sendiri, tangisnya sendiri, dan itu yang coba ditampilkan. Kalau ada pun momen yang sangat emosional terjadi, saya bilang waktu proses video, saya bilang sama Mas Davi, saya nggak mau ada yang di direct. Dalam artian saya nggak mau ada sesuatu yang saya berupaya menampilkan sesuatu. Jadi rekam aja, sudutnya itu urusannya Davi. Karena dia yang sangat paham angle-nya, mungkin dia mau ngambil dari sudut yang mana, itu saya serahkan penuh sama Mas Davi. Tapi bahwa just recorded. Jadi ini terjadi hanya dalam satu hari, dalam satu momen, bergerak terus. Mas Davi mengambil mungkin ada sekitar tiga kamera kayaknya dengan lensa yang berbeda-beda, mengcapture itu semua. Jadi tidak ada pause dalam pengambilan ini, tidak ada henti, tidak ada bergaya tertentu untuk kemudian di capture. Semua terjadi begitu aja gitu. Dan itu yang saya bilang sama Davi, karena ini adalah momentum perasaan. Saya harus merespon musik dari cast yang udah dibikin sedemikian rupa. Apapun perasaan yang muncul nggak bisa saya ulang lagi. Jadi kalau saya mengulang, saya harus mengulang dari awal pun mungkin ya akan beda lagi hasilnya gitu. Jadi let's just shoot it. Udah terjadi aja begitu. 7 jam. Total keseluruhannya 7 jam Mas. 7 jam. Nah, total materinya ada 7 jam, tapi kan nggak mungkin Kemas dalam 5 menit. dibikin 30 menit aja kayak kelamaan. Jadi kita kemas dalam 5 menit. After editing. Oke, ada pertanyaan lagi di belakang, silakan. Silakan. Ya. Selamat siang, saya Habib Pras dari Garuda Rakyat. Apa sih Mas bagian tersulit dari karya ini buat Mas Reza? Terus apa yang membedakan berakting di karya ini dengan berakting seperti film biasanya? Itu untuk Mas Reza, untuk Mas Ahmad, apakah Arjok akan selalu mengundang artis-artis? Kalau kemarin kan Mas Niko ya, sekarang Mas Reza gitu. Apakah itu mau jadi ciri khasnya Arjok? Oke. Thank you. Mas Eri dulu deh jawab. Ya oke. Mas ini sebenarnya terinspirasi dari seniman-seniman yang sebelumnya terlibat. Di awalnya itu ada Mas Teguh Stanley di tahun 2018 ya, 19 itu project yang dia bawa ke Arjok itu begitu besar, misinya besar dan cukup panjang. Bicara karya ini tidak hanya selesai di Arjok, jadi akan ada tahap-tahap berikutnya, dan salah satunya nanti karya Mas Teguh juga akan dihadirkan di panggung ini ya, pemutaran film hasil dari karya tahun 2019 di mana menyemplungkan karyanya di beberapa tempat ya di laut, dan itu akan dipresentasikan melalui film besok gitu. Kemudian habis itu ada Mbak Citra Subiakto. Citra Subiakto juga persis nih seperti Mas Reza. Cuman kita mengundang pada saat itu, kita pengen mengundang dari seniman dari divisi seni fashion ya gitu. Karyanya sangat lekat dengan suara-suara seorang seniman. Nah itu juga kerjanya juga mirip nih
mereka kerjain sendiri, cari sponsor sendiri, kemudian ruang kita hanya nyiapin ruangan kosong, tiba-tiba dirubah sedemikian rupa gitu tanpa melibatkan tim saya, jadi mereka punya tim sendiri. Terus kemudian habis itu ada kemarin Nicholas dan Mbak Happy, itu juga begitu, perbincangan panjang sebelumnya dan kemudian tiba-tiba menghadirkan yang mungkin di luar dari Mas Niko dan Mbak Happy belum punya pikiran untuk menampilkan waktu itu. Cuman kita pengen mengatakan itu sebagai special presentation gitu ya, spesial presentasi di Arjok gitu. Tapi ini sebenarnya mirip-mirip juga. Tiba-tiba ini ada Mbak Happy, kemudian bukan beliau selebritis, tapi karyanya itu sangat lekat dengan apa yang kemudian yang menjadi kegelisahan kita juga sebagai seorang seniman. Lekat dengan itu, sehingga ada loh sisi lain teman-teman yang ada di Jakarta atau teman-teman yang tidak biasa muncul di ekosistem seni di Jogja sebenarnya memiliki karya hebat gitu. Maka kemudian kita mencoba merangkulnya kemudian menjadi sisi lain juga di Arjok. Nah kemudian itulah menginspirasi kita untuk membuat program baru namanya Spotlight. Tahun ini saya nggak pernah kepikiran Mas Reza, cuman waktu itu kita teleponan dalam rangka apa gitu. Mas kita, wah ini cocoknya Spotlight ini Mas. Kemudian kita sampaikan ke teman-teman Arjok, yuk kita bikin program yang kemudian ini di luar kuratorial sebenarnya. Supaya ngeblend atau istilahnya supaya ini nyambung dengan kuratorial yang dibuat oleh kurator sekarang. Nah kemudian kita mencoba mendalami apa yang akan dibawa oleh Mas Reza sih sebenarnya gitu. Nah kebetulan sangat lekat dengan tema amalan ini. Sebenarnya sama dengan seniman lain gitu. Karyanya juga bicara tentang personal dia sebagai seniman. Ada banyak sekali malahan gitu kan pemikiran dia gitu. Sama dengan Mas Reza. Cuman bedanya ini adalah sebenarnya program Spotlight. Memberi ruang kepada yang dalam tanda kutip itu tidak ada dalam pemikiran kurator, tapi sangat ingin terlibat di dalam penyelenggaraan Arjok. Kemudian dia bisa mandiri, mengemas karyanya sendiri, membiayai sendiri, kemudian kita jadikan sebagai sesuatu yang berbentuk kolaborasi dengan Arjok. Maka kemudian kita branding sendiri namanya program Spotlight, di mana dia adalah ruang yang kita persembahkan buat teman-teman corporate, seniman secara personal, seniman secara mungkin dia punya kolektif, itu bisa dalam tanda kutip terlibat di dalam ruang Spotlight dengan catatan ya memang kemudian dari tim Arjok ini merasa menjadi sesuatu yang saling menguntungkan. Maka kemudian ke depan bukan saja nggak perlu dipertanyakan akan ada lagi, pasti akan ada lagi karena itu salah satu ruang yang baru yang kemudian kita harapkan bisa banyak lagi menampung pemikiran-pemikiran di luar kurator, di luar Arjok, bahkan orang yang pengen atau corporate yang pengen terlibat di Arjok, entah itu bentuknya pendukungan tapi masuk ke dalam sebuah ruang pamer di mana di sana sangat relate dengan tema-tema yang diusung oleh Arjok. Maka kemudian saya senang sekali Mas Reza bisa bergabung karena itu nggak usah dikasih program Spotlight aja sebenarnya sudah menyatu dengan tema yang kemudian disodorkan oleh kurator yaitu amalan. Kurang apa lagi amalan Mas Reza? Kurang apa lagi? Dengan menampilkan begitu aja kita sudah melihat gitu bahwa oh ya amalanmu banyak Mas. Dan menjadi spotlight gitu ya. Silakan Mas Reza. Oke, kalau soal apa tadi? Apa yang terberat tantangan? Iya, tantangan terberat. Karena kan dari tadi ceritanya dipermudah ya. Iya. Tapi saya juga nggak mau berpura-pura untuk membuat seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat challenging ya. Karena saya ngarang tuh kalau kayak gitu. Emang saya nggak menemukan. Saya percaya bahwa sesuatu yang honest, sesuatu yang jujur,
Dan apapun kegelisahan yang dirasakan ingin disampaikan secara jujur, semua itu cukup mudah sih. Jadi saya sulit merangkai kata-kata apakah ada sebuah tantangan yang sulit ketika berproses. Nyaris nggak ada sebenarnya. Mungkin Mas Arya mungkin malahan yang kesulitan. Yang sulit mungkin Mas Arya. Gitu. Bebannya di sana semua ya, tapi apakah menari itu kan koreo Iya. menjadi yang sulit, apalagi baru pertama denger-denger ya? Iya, tapi urusan laku tubuh itu kan sebenarnya ya itu udah makanan lumayan hari-hari kalau sebagai aktor gitu ya. Harus mampu ini, harus mampu itu, dituntut ini, dituntut itu gitu. Tapi kali ini tadi ada yang menarik pertanyaannya, apa bedanya berakting saat ini di Eudaimonia dengan berakting di film? Di sini saya nggak berakting, itu aja bedanya. Di sini saya menampilkan apa yang saya rasakan. Semua gerakan, semua tampilan itu sebenarnya adalah representasi dari emosi aja yang saya wakili lewat gerak tubuh gitu. Dan itu merepresentasikan cukup banyak perasaan gitu, dan boleh didefinisikan oleh masing-masing individu yang melihat apa artinya, apa makna dibalik tiap-tiap movement ataupun bentuk-bentuk ekspresi gitu. Itu boleh bebas, saya nggak mau mengarahkan ini artinya ini artinya ini gitu ya, itu bebas sekali untuk diterjemahkan oleh masing-masing. Jadi pada dasarnya justru kali ini saya sedang tidak berakting jadi siapa-siapa, dan saya sangat nyaman dengan diri saya pada saat saya mengerjakan ini. Butuh yang paling sulit, jujur kepada diri sendiri, itu paling sulit. Menurut saya itu sih. Kalaupun ada satu challenge yang paling berat saya jalani adalah bisa jujur kepada diri sendiri, itu cukup menjadi perjalanan tersendiri. Terima kasih Mas, makasih. Oke, sangat dalam, menjadi diri sendiri adalah hal yang paling sulit. Saya buka pertanyaan lagi untuk teman-teman media. Ada lagi kah? Oke, dari sini. Silakan. Selamat siang, saya dari suara.com. Saya ingin tanya, apakah ada keinginan atau gambaran untuk perayaan 10 tahun ke depan seperti itu? Apa keinginan gitu? Oh, Kalau tahun lalu kan foto, lalu ini video pendek. Apakah tahun depan media lain gitu? Mungkin dalam media lain. Apakah akan ada kolaborasi di Oh. medium lain selain ini? Kemarin sempat foto, tahun ini foto yang mana Mbak? pameran tahun. Oh, yang waktu 10 tahun yang lalu maksudnya. Oh iya. Jadi dia maunya setiap Iya. 10 tahun apalagi nih seorang Reza? Saya nggak tahu sih Mbak. Jujur aja saya belum kepikiran. Ya, saya belum kepikiran apa-apa. Tapi ya mudah-mudahan ada sesuatu lagi yang bisa dibuat gitu. Karena menurut saya cakupan seni itu kan sangat luas ya. Dan apalagi sebagai aktor, saya juga ingin terus bertumbuh. Dan perjalanan menuju ke sana tuh saya nggak pernah tahu titiknya ada di mana. Sukses atau tidaknya pun saya nggak pernah bisa mendefinisikan sampai hari ini. Jadi buat saya berproses saja, saya menikmati setiap langkah-langkah yang diambil yang mungkin kadang-kadang salah. Kadang-kadang saya mengambil pilihan-pilihan yang mungkin setidaknya bagi orang lain mungkin ini pilihannya harusnya nggak begini, harusnya begini di kacamata orang misalnya gitu ya. Saya mau menikmati itu. Saya mau menikmati proses-proses yang akan terjadi ke depan, apapun itu. Gitu. Yang jelas saya tahu bahwa saya ingin terus bertumbuh, saya ingin terus bisa berkarya dalam medium-medium apapun. Gitu. Itu aja sih. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, boleh, silakan. Halo, selamat siang. Saya Wulan dari RRI, Mas. Saya sebenarnya kalau melihat Mas Reza tadi olah tubuh begitu, saya seperti melihat suami saya sendiri sih. Suami saya seorang seniman juga, olah tubuh seperti itu. Dan mungkin saya pengen bertanya kalau Mas Reza itu lebih nyamannya tuh olah tubuh yang seperti apa, dengan metode-metode seperti apa, sehingga 7 jam olah tubuh, resilience-nya tuh bisa 7 jam tadi, terus kemudian dirangkum dalam 5 menit, itu mungkin ada metode-metode khusus, dan bagaimana merangkum menjadi 5 menit itu tadi, dan apakah 7 jamnya nanti akan dipamerkan di ruang lain lagi gitu ke depannya, gimana Mas Reza? Ditungguin loh. Betul.
Oke Mbak, terima kasih. Kalau yang akan dipamerkan lagi saya jujur belum tahu ya. Karena mengedit 5 menit, saya cuma waktu itu karena ada preview, ada proses editing, ya saya cukup punya intervensi pasti di situ. Saya menginginkan bahwa ini, saya tidak ingin ini hanya sekedar menjadi a compile of a beauty shot, gitu ya, kompilasi dari gambar-gambar indah. Harus memiliki satu emosi, harus ada core of emotions yang muncul di tiap-tiap chapter dari durasi yang sangat singkat gitu. Jadi 7 jam itu ya kami pilih-pilih yang kira-kira represents some emotions lah gitu. Mungkin itu sih. Kalau soal olah tubuh seperti apa, di keseharian saya sih menjaganya ya mungkin lebih dengan apa ya, kan ada metode Suzuki, metode iya, tapi saya nggak ada entitlement sama metode apapun sih. Ya, Suzuki mengajarkan banyak hal soal bagaimana bisa memaintain gerakan paling lambat sekalipun, karena rata-rata gerakannya step-stepnya sangat lama sekali. Itu kan menjaga, kalau di keaktoran tuh bermanfaat sekali untuk supaya kita nggak terlalu choppy gitu ya, istilahnya bahasa Indonesia apa choppy itu, nggak terlalu banyak bergerak gitu dan bisa sangat steady dalam satu bentuk tertentu gitu. Tapi saya rasa saya nggak terlalu punya entitlement sama metode apapun sih, karena ini tuh nggak ada gerakan yang dikonsepin harus begini. Mas Iko tuh cuma ngasih, ada mas mungkin bentuk seperti ini tuh bisa merepresentasikan ini, tapi kita nggak ada latihan koreonya, kita nggak ada latihan menit kesekian gini, karena kan kita nggak tahu nih durasinya akan jadi berapa lama. Jadi pokoknya kira-kira begini, Mas Reza ikutin musiknya, udah jalan gitu. intuisi ya. Intuisi ya, lebih banyak ke intuisi. Tapi kemarin tuh ada yang komplain sama saya loh mas, ditungguin mana 18 plusnya, nggak ada. Sampai komplain, mana wah gini kok 18 plus, sampai 2 kali dia putar nggak ketemu. Jawabnya apa mas? Jawabannya Jawabnya apa, Mas? gimana mas? Nggak bisa dijawab ya. Nanti kalau nggak ditaruh itu salah kan. Iya betul. Jadi malah bahaya, jadi harus ditaruh. Itu namanya sensor mandiri. Iya sensor mandiri itu setuju. Yang 7 jam itu ada kali ya. Iya, Gimana mas? ada sih. Kayaknya nggak usah dijawab di sini ya, Iya. biarkan itu menjadi misteri dan Iya. 5 menit yang bisa dinikmati oleh teman-teman. Jawab kali ya. Lanjut di JAV, gimana Mungkin, apakah ada iya clue-nya? mungkin kita Mungkin tunggu ya. aja. Oke. Ada apa di sana? Nah, terakhir Ya. untuk Mas Reza, ini karena menarik adalah statement sebelumnya, yaitu bagaimana seorang Reza Rahadian ini adalah ingin berproses, terus berproses. Tapi kita diajarkan untuk menggapai mimpi terbesar. Kira-kira ujung mimpi terbesar seorang Reza itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak pernah punya mimpi yang terlalu besar ternyata. Selama ini saya baru mulai berpikir gitu. Saya ternyata nggak pernah punya mimpi yang terlalu besar. Saya senang menjalani sesuatu tuh, minimal kalaupun ada satu target yang ingin saya capai itu usianya tuh jangka waktunya paling lama tuh 1 tahun. Oh di tahun ini saya ingin melakukan ini misalnya gitu. Kalau itu tercapai tahun depan saya ingin melakukan ini. Jadi nggak pernah ada sesuatu yang panjang atau sangat besar gitu. Belum pernah sih. Termasuk melihat karir ke depannya. Iya, apalagi itu. Ya nggak ada. Saya mensyukuri every single day yang bisa saya lalui aja. Kalau hari ini saya syuting, karena profesi aktor itu profesi yang sangat uncertain dan mungkin itu juga applied to a lot of artists gitu ya, seniman-seniman lainnya. Satu hal yang saya perlu sampaikan juga sebagai penutup, we actors terutama ya, itu adalah orang-orang yang hidupnya tuh uncertain, hidupnya tuh penuh dengan ketidakpastian. Ada satu waktu kita sedang bekerja, di waktu yang lain kita bisa tidak bekerja. Beda sama orang-orang yang mungkin bekerjanya memang corporate dan lain-lain, yang punya waktu kerja jelas, jam kerja yang lebih pasti dan lain-lain. Tapi di dalam itu pun pasti ada sesuatu yang mungkin uncertain. Jadi saya menanggapi itu sebagai sesuatu yang itulah keindahannya. Dan itu yang membuat saya present,
saya tuh ada hari ini bersama Mas Heri, bersama kamu gitu, kita semua di sini. Ya saya lagi ada di sini. Nanti tuh ya nanti gitu. Saya Menikmati setiap momen. saya senang sekali menikmati setiap momen yang ada gitu. Karena buat saya pribadi itu keindahan kehidupan. Dan itulah bagaimana seorang Reza bisa hidup sampai sekarang, bertahan dan berkarya. Maybe, ya mungkin ya. Teman-teman media, Reza Radian, tepuk tangan. Dan juga Mas Heri, terima kasih, obrolan menyenangkan sekali.